Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengumumkan kebijakan baru yang mewajibkan pelajaran bahasa Inggris mulai tahun ajaran 2027 hingga 2028. Ketua Departemen Sastra Inggris Universitas Hasanuddin juga turut menyuarakan pandangan tajam terkait kebijakan baru di dunia pendidikan Indonesia. Namun tak perlu khawatir sebab ada mekanisme bawaan dalam pikiran manusia yang memungkinkan pelajar untuk memahami dan mempelajari struktur bahasa secara alami. Apakah itu? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Kebijakan yang diumumkan oleh Mendikbudristek ini mewajibkan pengajaran bahasa Inggris di semua tingkatan pendidikan, dimulai dari tingkat sekolah dasar. Menurut Profesor Dr. Anda Nasmila Diptesol M.Hum PhD, selaku Ketua Departemen Sastra Inggris Unhas, kebijakan ini penting karena semakin dini seseorang mempelajari bahasa asing, semakin mudah mereka untuk menyerapnya. Ini sejalan dengan kebutuhan global di mana bahasa Inggris menjadi bahasa dominan dalam komunikasi internasional. Namun, meskipun kebijakan ini dianggap sebagai langkah maju dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, dirinya juga menyoroti sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Dirinya mengungkapkan bahwa meskipun para pengajar dalam dunia pendidikan telah siap, namun terkadang mereka tidak mendapat dukungan yang cukup, seperti kurikulum yang belum mendukung sepenuhnya, fasilitas yang masih kurang memadai, dan sikap masyarakat terhadap penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Dari segi kesiapan fisik, dirinya menyatakan bahwa banyak institusi pendidikan, termasuk di Unhas, telah berupaya maksimal untuk menyediakan fasilitas lengkap untuk pembelajaran bahasa Inggris. Ketua Departemen Sastra Inggris Unhas menegaskan bahwa terdapat mekanisme bawaan dalam pikiran manusia yang memungkinkan mereka untuk secara alami dan otomatis belajar bahasa, yang disebut dengan language acquisition device. Ini berarti bahwa ketika manusia terpapar dengan bahasa, baik melalui interaksi verbal atau lingkungan sehari-hari, mereka secara otomatis menganalisis pola-pola bahasa tersebut dan memahaminya. Oke, ada satu sistemnya. Artinya sekarang ini begini ya, kita sebenarnya sangat potensial untuk bisa menguasai bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Kenapa? Karena akses ke bahasa Inggris itu sudah sangat tersedia dimanapun ya. Seperti saya katakan tadi, melalui internet kita bisa mengakses semua fasilitas untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris kita. Bahkan tesnya juga ada kan, untuk tes TOEFL, untuk tes IELTS, itu semua ada. Asal kita mau aja mengakses internet. Itu yang pertama. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak tahu bahasa ini. Kenapa? Karena sudah ada di mana-mana gitu, ya kan? Nah, yang kedua adalah kita harus mampu menggunakan teknologi yang ada ini khusus untuk guru-guru bahasa Inggris ya, untuk menciptakan atau menciptakan inovasi-inovasi baru dalam mengajarkan bahasa Inggris gitu. Misalnya ada yang talk show gitu ya, talk show di televisi ataukah di internet yang bisa diambil sebagai materi pelajaran yang otentik untuk diajarkan kepada siswa-siswa. Contoh saja ini salah satu ya. Harus inovatif ini guru-gurunya, harus kreatif ini guru-gurunya, menciptakan suasana yang menyenangkan dalam mengajarkan bahasa Inggris. Jangan bahasa itu dijadikan jadi sesuatu yang horor gitu, sampai anak-anak itu takut untuk belajar bahasa Inggris gitu ya. Itu mempelajari bahasa itu, bahasa apapun juga, itu harus free from anxiety. Jadi kita harus terbebas dari kegelisahan, dari rasa tertekan, rasa gelisah, tidak boleh ada itu. Jadi sebaiknya dia natural seperti bermain ya kan. Kalau kita belajar bahasa Inggris sambil bermain, itu bagus. Jadi guru-gurunya nih yang harus dilatih lebih bagus lagi supaya bisa mengajarkan atau bisa membuat inovasi-inovasi baru dalam mengajarkan bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga ada satu yang insya Allah juga akan menjadi topik saya dalam pengukuhan guru besar saya nanti ini. Itu menjadi
bahan pidato dasar saya itu penggunaan total immersion. Total immersion to English ya. Jadi bagaimana mengajarkan bahasa Inggris secara efektif dengan melalui program total immersion. Total immersion ini bukan sesuatu yang baru, bukan. Tetapi melakukannya itu adalah sesuatu yang berbeda gitu. Jadi masing-masing orang punya cara untuk melakukannya. Hanya saja belum banyak yang tahu mana yang paling efektif. Ya, jadi itu yang akan saya bahas nanti insya Allah di topik dari di pengukuhan guru besar saya. Mudah-mudahan saja dilancarkan, mohon doanya ya. Tapi itu apa namanya kontribusi saya sebagai guru besar dalam bidang pendidikan bahasa Inggris untuk universitas kita ini khususnya ya, dan untuk Indonesia secara umum. Ya, jadi yang saya ingin sampaikan itu adalah bagaimana total immersion ini, program total immersion ini bisa dilaksanakan di dalam kampus Unhas dengan menggunakan seluruh sarana dan prasarana yang ada di dalam kampus sendiri. Ya kan? Seperti kan sekarang kita punya ada English Department, ada kita punya mahasiswa banyak di English Department ya. Nah, bagaimana menggunakan sumber daya yang ada ini untuk membantu mahasiswa Unhas secara keseluruhan. Dan itu akan saya sampaikan ke rektor nanti insya Allah sebagai usulan. Namun, tantangan lain muncul dalam memotivasi para pelajar untuk mengakses sumber pembelajaran yang tersedia, terutama melalui internet. Meskipun akses sudah tersedia, namun masih ada kendala dalam memotivasi mereka untuk menggunakannya secara optimal. Di sisi lain, dirinya menyoroti pentingnya para pengajar dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan menginspirasi, terutama dalam mengajar bahasa Inggris. Menurutnya, pengajar harus lebih inovatif dan kreatif dalam menciptakan metode pembelajaran yang menarik dan otentik. Feni Septiani Ismail, Unhas TV. Sebuah perusahaan infrastruktur asal Brunei mengusulkan untuk pembangunan kereta cepat yang menghubungkan 3 negara, yakni Brunei, Malaysia, dan Ibu Kota Nusantara Indonesia. Apakah Indonesia siap dengan mega proyek tersebut? Dan seperti apa langkah pembangunan yang harus disiapkan pemerintah? Simak berita selengkapnya. Pada tahap pertama pembangunan IKN, salah satu yang menjadi fokus utama pemerintah adalah pembangunan akses atau jaringan transportasi. Pada bidang sistem transportasi, perusahaan asal Brunei Berniji Utama mengusulkan untuk pembangunan kereta cepat yang menghubungkan 3 negara, yaitu Brunei, Malaysia, dan IKN Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan industri perdagangan dan pariwisata pada masing-masing negara. Menurut pakar teknik sipil Fakultas Teknik Unhas, bahwa Indonesia sebagai salah satu negara besar di ASEAN harus mempersiapkan diri atas usulan tersebut. Mengingat bahwa pemindahan ibu kota negara dan implementasi sistem transportasi cerdas pada segala aspek yang sementara dalam tahap proses pembangunan. Ya, saya kira Indonesia sebagai salah satu leader di negara ASEAN ya, mau tidak mau cepat atau lambat ya, saya kira harus siap, dan kalau kita melihat kondisinya pemerintah kita sudah sangat siap saya kira ya, dengan rencana pemindahan ibu kota ke IKN di Kalimantan Timur ya, di mana kita ketahui bersama bahwa di IKN sebetulnya didesain dan sementara proses untuk implementasinya adalah dicoba mengimplementasikan sistem transportasi cerdas pada segala aspek sistem transportasi ya. Dalam memulai suatu pembangunan, terdapat sejumlah aspek yang perlu diperhatikan. Selain pembangunan suatu akses atau jaringan transportasi, aspek kondisi alam atau lingkungan harus menjadi concern yang perlu dipertimbangkan. Karena hal tersebut akan membantu mengantisipasi dampak lingkungan dan pembangunan serta bagaimana kelanjutan pembangunan dari mega proyek tersebut. Ya, saya kira untuk sistem transportasi yang multi negara ya, yang pertama-tama yang perlu dipersiapkan, dan ini harus ada understanding bersama ya, pemahaman bersama dari pemerintah ketiga negara adalah masalah border biasanya ya, bagaimana kita melintasi wilayah perbatasan antar 2 atau lebih negara, karena di sini kan masalah imigrasi ya,
dan sebagainya, itu menjadi isu utama biasanya seorang warga negara melintasi masuk ke wilayah negara tetangga lainnya. Nah, ini yang harus kita persiapkan dari awal, bagaimana model-model kayak Uni Eropa ya melintasi negara-negara di Eropa itu tanpa ada hambatan yang tinggi daripada sistem administrasi imigrasi. Nah, ini dari sisi administrasinya. Kemudian persiapan yang perlu juga adalah sebetulnya bagaimana investasi daripada proyek ini misalnya ya, karena ini kan menyangkut bukan satu pemerintah suatu negara, tetapi lintas atau paling tidak 3 negara tadi ya. Dalam sebuah perencanaan pembangunan atau pengoperasian moda transportasi sangat diperlukan adanya persiapan untuk menentukan siapa yang layak untuk mengoperasikan dan model seperti apa yang akan dioperasikan, serta melakukan perjanjian kesepahaman tentang investasi dari proyek yang akan dijalankan. Karena bagi proyek tersebut tidak hanya menyangkut satu negara, namun terdapat 3 negara yang berdampak. Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Iva Syarahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.